Film ini diawali dengan adegan gelut si Isyana dengan membabi buta memukuli orang lain yang baru saja kembali ke kotanya, yaitu Gutli. Damendar yang merupakan kepala pemerintah sekaligus atasan bagi orang ini menjenguknya di rumah sakit. Dan setelah memukuli Gutli, Isyana langsung menemui Neji, seorang polisi yang juga langsung memancing keributan. Hingga ayah Isyana datang melerai mereka dan membawa pulang Isyana keluar dari kantor polisi tersebut. Lagi dan lagi, si Isyana ini berbuat onar lagi dengan membakar pabrik gandum milik Damodar. Hingga ayah Isyana dengan kerendahan hatinya meminta maaf atas perlakuan putranya kepada polisi. Nah gengs, apa sih yang membuat si Isyana ini sampai marah dan ngamuk gak jelas gitu? Sebenarnya si Isyana ini merasa putus asa karena kehilangan kekasihnya. Terpaksa melakukan itu hanya untuk melampiaskan kemarahannya dan kekecewaannya kepada orang-orang di sekitarnya. Film pun flashback ke 3 tahun yang lalu. Cewek cantik yang bernama Ramisha yang jadi pacarnya si Isyana. Doi menikmati perjalanan dari London menuju kotanya. Ia sangat merindukan kampung halamannya di India yang sangat indah. Sampai di rumah Ramisha, langsung disambut peluk hangat dari sang nenek yang sedang duduk di teras rumah. Dan tak lama kemudian Damodar, ayah Ramisha, datang menemui. Tapi harus bergegas pergi karena hari ini adalah perhitungan suara pemilihan pemimpin di kota itu. Dan singkat cerita gengs, Damodar memenangkan pemilihan itu dengan suara terbanyak yang ia dapatkan dan mengalahkan lawannya. Semua masyarakat merasa bahagia, termasuk Isyana dan ayahnya, yang ternyata merupakan tim sukses bagi Damodar saat itu. Ramisha melihat Isyana yang tengah menari bersama pendukung lain, dan dengan malu-malu Ramisha bertanya tentang Isyana kepada ayahnya. Ia langsung menjelaskan kalau Isyana dan ayahnya adalah tonggak terpenting bagi keberhasilan ayahnya mendapatkan kemenangan ini. Tapi tiba-tiba gengs, seorang warga suruhan lawan politiknya berusaha menikam Damodar. Namun beruntung karena ayah Isyana dengan sigap menangkisnya hingga mengenai tubuh ayah Isyana. Melihat ayahnya terluka, sontak Isyana langsung memberi pelajaran kepada pendukung tersebut. Dan mulai dari sinilah benih asmara antara Isyana dan Ramisha mulai mekar. Seakan mereka berdua memang ditakdirkan untuk bersama. Cie. Mereka pun menjalani itu semua dengan penuh kebahagiaan. Mereka sering menghabiskan waktu bersama di pesta, hingga mereka pun sudah melakukan perbuatan yang seharusnya tidak mereka lakukan. Ya, biasalah, bumbu film gitu. Si Babe Ramisha pun langsung membuat keputusan kalau si Ramisha ini akan segera dinikahkan dengan orang lain. Berarti dia nggak setuju dengan hubungan si Ramisha dan si Isyana. Di sisi lain gengs, dengan polosnya si Isyana ngomong sama si Babeh. Ini adalah ayah angkatnya. Kalau dia pengen si Babeh ngomong langsung ke ayahnya Ramisha tentang hubungan mereka berdua. Ya kepaksa deh, si Dedi pun menuruti keinginan putranya itu. Si Dedi malah pulang dengan tangan yang diperban. Kata si Dedi, dia belum sempat ngomong sama ayahnya si Ramisha. Tapi yang bikin si Isyana marah, dia ditelepon sama sobatnya kalau ternyata si Ramisha mau nikah sama orang lain. What? Jadi si Dedi nyuruh sama si Isyana ke sana cuma alasan aja, yang ternyata supaya pernikahan itu tidak diketahui sama si Isyana. Waduh, pasti marah dong. Pastilah. Kok si Dedi tega banget ya? Pas datang ke rumah, malah disiksa.
Dan saat si Isana datang lagi ke rumahnya si Ramisha, ternyata si Ramisha udah pergi sama suaminya ke luar negeri. Aduh, nyesek banget deh, sumpah. Nah geng, disinilah si Isana mulai gelo, mulai aral, gak tentu arah. Teeling we pokokna mah. Karena gak tega lihat si Isana kayak orang gila, sobatnya ini ngajak si Isana buat party-party. Ya siapa tahu aja sakit hatinya bisa hilang. Tapi malah gini, ketahuan sama si Ramisha gengs. Singkat cerita gengs, si Isana pun dapat kabar kalau si Neng udah pulang. Senang dong. Tapi setelah sampai di rumah, malah dilarang sama ayahnya si Ramisha. Sampai ribut lagi deh. Malah motor RX King kesayangan si Isana juga sampai dibakar. Si Isana dipukul, tapi untunglah si Dedi keburu datang. Tapi si Isana mah panjelema teh heuras hulunya, alias keras kepala. Jadi dia mah kekeh dengan cintanya. Dia mau menemui si Ramisha. Si Dedi sempat melarang karena sebenarnya si Dedi udah tahu yang sebenarnya. Tapi ya namanya juga si Isana, gak mau nurut lah. Dan entah kapan dan bagaimana caranya, ternyata si Ramisha udah diperdaya sama si Isana. Kaget dong di sini. Kok jadi gini ya? Logikanya gini ya, gengs. Seharusnya mereka berdua kabur aja ya. Ngapain jadi diculik gini? Tapi seterusnya malah si Ramisha yang kesal dan ngambek. Kenapa si Isana gak datang saat pernikahan? Kenapa dia gak berusaha buat memperjuangkan cinta mereka berdua? Karena sekarang sudah terlanjur. Ramisha sudah milik suaminya sekarang. Mereka berdua pun ketahuan sama ayahnya si Ramisha. Dan ternyata ada si Dedi juga. Si Dedi meyakinkan ke si Isana kalau bukan begini caranya buat ngedapetin cinta cewek cu. Ini mah pemaksaan atuh. Sampai akhirnya si Isana pun nurut. Karena tak ingin ada keributan lagi, si Dedi pun terpaksa ngurung si Isana. Dan disinilah kejutan pun terjadi. Si Dedi mengatakan yang sebenarnya sama sobatnya si Isana. Kalau ternyata dia emang udah mau ngomong sama Damodar soal hubungan si Isana dan Ramisha. Tapi ternyata gengs, si Ramisha malah ngomong gini. कॉलेज में मेरा सीनियर था और फ्रेंड्स ने मुझे फेल इन लव पापा हम दोनों आई प्रॉमिस आपको अनुराग एकदम परफेक्ट लगेगा. Bingung kan? Ternyata gengs, si Neng gelis yang bernama si Ramisha ini ternyata udah punya pacar orang London doi gengs. Benghar. Terus hubungan sama si Isana gimana? Ternyata si Ramisha hanya mempermainkan si Isana aja. Hanya demi nafsu si Ramisha aja. Edun gak? Gelo gak? Kesel gak? Ya, mungkin ini bisa disebut iblis bersembunyi di balik bidadari. Haduh, Neng gelis-gelis tapi goblok. Setelah mengetahui yang sebenarnya, si Dedi pun bingung dong. Mau ngomong apa coba sama si Isana yang keras kepala. Singkat cerita, karena takut si Isana akan ngamuk dan membahayakan si Ramisha, si Damodar pun membuat rencana buat ngebunuh si Isana. Dan disinilah si Isana mengetahui apa yang sebenarnya. Edun gak? Kesel gak? Campur aduk dong. Asli, jadi kasihan sama si Isana euy. Dia udah benar-benar mencintai si Ramisha dengan ikhlas, tapi malah dibalas dengan kericikan. Aduh.
को समझो गुठली, ये उस काम के लिए है जो तुम्हें मेरे लिए भेजा है मुझे। झूठ बोलता है तू, मुझे गुठली काम हो गया, गुठली जवाब दो। Dan singkat cerita gengs, si Isana pun bisa sampai keluar dari pembunuhan itu. Mas dong, sahan utak kesel coba. Tapi endingnya ini loh gengs yang bikin nyesek. Sebesar apapun rasa kesal dan marah si Isana sama si Ramisha, tapi tetap masih jauh lebih besar rasa cinta Isana yang murni dan tulus. Maka dia gak bisa ngebunuh si Ramisha. Satu ungkapan yang Isana ucapkan, belajarlah cara mencintai dariku. Oh, asli anjir, nyesek gengs. Udah sedih anjir.